Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari Ibu siapa, di mana? Saya dari hamba Allah di Aceh, Buya. Masya Allah. Baik Bu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Baik, Buya izin bertanya. Saya ingin bertanya masalah zakat, Buya. Ya, silakan. Gini Buya, jadi saya alhamdulillah ada rezeki dari Allah. Jadi pada tahun 2019 bulan 7 yang lalu, saya ada uang 1 miliar Buya. Dari? Dari bulan 7 tahun uang 2019. Dari mana itu? Uang apa? Uang tabungan yang mau saya pakai untuk buat rumah Buya. Cuman karena belum dipakai, jadi saya simpan dari tahun lalu sebanyak 1 miliar. Nah, di perjalanan di bulan 1 tahun 2020 kemarin, saya belikan emas sebanyak 400 juta dan itu emas batang Buya. Baik. Pertanyaannya Buya, ini kan udah bulan 7 dan uang saya kan sudah genap 1 tahun. Jadi berapa zakat yang harus saya bayar Buya? Apa saya harus bayar zakat sisa uang yang 600 juta itu, atau emas yang udah saya beli juga harus saya bayar zakatnya beserta dengan zakat tersebut? Baik. Nah, yang kedua Buya, saya punya orang tua dan orang tua saya itu fakir Buya. Jadi berapa persen dari zakat saya itu yang boleh saya berikan untuk orang tua saya Buya? Baik. Terima kasih Buya. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah benar dari pemahaman Anda bahwa jika uang itu nginep tabungan, bukan uang yang berputar, uang diam, uang nginep, dan sudah mencapai 1 nisab, ini syarat pertama. 1 nisab syarat pertama, yaitu nisab itu batas minimal, kurang lebihnya adalah 84 gram emas murni. Kalau dirupiahkan ya kurang lebihnya hari ini adalah 50 atau 60 juta. Jika seseorang mempunyai uang melebihi 60 juta, kemudian berputar 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. 2,5%. Baik. Itu di saat emas uang ini dalam bentuknya tidak berubah menjadi jenis yang lainnya. Misalnya kalau sudah diberikan yang lainnya, tapi tidak boleh berhelah ya. Misalnya apa? Kurang 1 bulan ternyata sudah bangun rumah, nggak jadi wajib zakat. Bulan 7, jadi hendaknya hitungannya pakai bulan Arab ya, bukan pakai bulan nasional, bukan pakai bulan Masehi, tapi pakai Arab. Hitungan genapnya 1 tahun adalah dengan Hijriyah. Anggap saja sebelum genap tahun Hijriyah 1 tahun, kok tiba-tiba betul-betul rumah sudah dibuat, bukan ingin lari dari zakat, maka Anda tidak wajib bayar zakat. Islam itu mudah. Islam mudah. Baik, kemudian ada sebagian dari harta Anda, 1 miliar 400 juta, Anda belikan emas batangan. Memang emas ini dianggap sebagai naqd. Naqd sama uang juga dianggap sebagai naqd. Naqden alat untuk tukar. Alat tukar, naqden alat tukar. Emas, perak itu dulu adalah dinar, dirham adalah alat tukar. Termasuk di dalamnya adalah fulus uang tersebut. Nah, karena uang tersebut sudah Anda belikan yang lainnya, maka emas ini tidak di dalam sisi karena kalau sudah emas sama uang nanti tidak harus adanya seperti yang disebutkan di dalam pembahasan fikih dhahab bidhahab mitlan bimitlin, karena dianggap sudah berbeda. Maka kalau uang rupiah dengan emas itu berbeda dari sisi seperti perak, sama-sama perak dengan emas sama. Emas
dengan uang sama naqdain. Tapi jika sudah dirubah dari bentuk uang menuju benda, emas batangan, maka terhenti zakatnya yang 400. Jadi yang wajib dizakati adalah yang 600 juta, dikeluarkan 2,5%. Adapun emas batangannya tadi adalah dihitung baru di dalam penghitungan zakatnya. Jadi bukan digabungkan. Sama diantaranya, kalau Anda punya emas sendiri, ya, punya emas, tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya, dengan zakat-zakat yang lainnya. Jadi emas sendiri dikeluarkan zakatnya sendiri, nunggu 1 tahun, baru nanti dikeluarkan zakatnya. Kemudian, Anda jika ada orang fakir yang mereka adalah kerabat kita, yang tidak wajib kita beri nafkah, keluarga yang tidak wajib diberi nafkah, maka membayar zakat kepada mereka double pahalanya. Hendaknya di dalam bayar zakat kita jangan sampai lupa mendahulukan kerabat dekat yang memang rumahnya juga dekat dengan kita. Kalau ibunda Anda tidak wajib Anda beri nafkah kepada beliau, fakir, tidak hidup tinggal bersama Anda, maka sah. Karena Anda seorang anak perempuan, tidak wajib berikan nafkah kepada ibundanya. Maka karena ibunda Anda bukan orang yang wajib Anda beri nafkah, maka kalau Anda ingin membayar zakat kepada beliau, maka hukumnya adalah sah. Berapa persen daripada uang tadi? Kalau 600 juta kurang lebihnya hari ini adalah 26 juta lah. Baik, anggap saja 30 juta itu zakatnya. Berapa yang boleh diberikan kepada ibunda? Intinya yang harus Anda dapat, pendapat yang pertama adalah semua asnaf yang ada harus mendapatkan semuanya. Fakir, miskin, dan sebagainya. Pendapat kita dalam mazhab Syafi'i, Imam Ustukhari mengatakan minimal 3. Sebagian mazhab mengatakan 1 sudah cukup, fakir, miskin. Artinya, Anda bisa memberikan kepada ibunda Anda secukupnya. Tapi jangan sampai yang lain agar kita tidak disalahkan oleh mazhab yang lain. Paling tidak ada fakir, miskin. Ini yang paling utama, fakir, miskin. Dan jangan tumplek-blek semuanya diserahkan kepada ibunda Anda, karena meratakan juga penting. Sebab zakat itu dalam bahasa hadis adalah tu'khadhu min ahniyaihim wa turaddu li fuqaraihim. Jadi diambil dari orang kaya dari tempat tersebut untuk dikembalikan kepada orang fakir. Hendaknya sebisa mungkin diratakan semakin baik. Kecuali memang kebutuhan ibunda itu memang betul-betul mendesak, misalnya ibunda yang betul-betul membutuhkan, mohon maaf, mungkin di samping dia fakir, punya utang, sakit segala macam, bisa saja diselesaikan dengan zakat tersebut. Akan tapi bagaimana seorang anak yang kaya memberikan ibunya dari zakat semuanya? Ini kan pertanyaan. Kan masih ada rezeki kita. Kalau zakat adalah haknya ibunda yang fakir. Lalu mana derma kita kepada ibunda sebagai seorang anak yang kaya seperti itu? Jadi kalau secara fikih sah, tapi secara akhlak kurang. Secara fikih sah. Ada madhab yang membenarkan semacam itu. Paling tidak 3 lah, 3 orang bisa. Paling tidak dibagi 3 orang, bisa semakin luas manfaatnya semakin besar. Tapi Anda sebagai orang yang diberi Allah rizki sampai terkumpul uang 1 miliar, masa sampai mengobati ibunda dan ayahandanya diambilkan dari zakat? Bahkan kalau nafkah ibunda ayahanda tidak perlu dari zakat. Anda keluarkan dari rizki Anda yang murni, yang bersih itu, adapun zakat bisa diserahkan yang lainnya. Cuman kalau memang tidak ada lagi, mungkin kebutuhan Anda sudah punya anggarkan, Anda sudah janjian dengan kontraktor, Anda harus membayar uang 1 miliar, nggak ada lagi, maka Anda boleh berikan uang zakat seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.